Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Cinta Allah sudah ada sejak dahulu dan senantiasa setia sampai akhir. Itulah cintanya bagi umat manusia. Pada awal mula adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia ada sejak semula dan datang sebagai sang terang yang menghalau kegelapan. Kita masih dalam suasana Natal di hari-hari ini, dan juga sukacita akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyadarkan kita bahwa Ia datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi Dia datang untuk tinggal bersama, menghalau segala kegelapan, datang untuk membebaskan kita, datang untuk menyelamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah akhir tahun. Tuhan memanggil kita untuk melihat buku kehidupan kita di tahun 2025 yang akan berakhir. Kita memandang kehidupan di tahun yang akan berakhir ini dengan rasa syukur dan terima kasih. Ada banyak air mata, kesedihan, kesulitan, kegagalan, tetapi ada juga beribu-ribu kebahagiaan, kesuksesan, berkat yang kita alami dalam kehidupan. Kita tahu bahwa dalam buku kehidupan di 2025 tidak selalu berisi kisah indah, mungkin juga hanya lembaran kosong atau coretan tanpa makna. Karena itu kita bisa bertanya dalam hati kita, apakah semua harapan di awal tahun yang lalu sudah terpenuhi? Apakah aku setia niat-niatku atau malah putus asa di tengah perjalanan? Apakah aku melibatkan Tuhan dalam seluruh pengalaman hidup, atau saya berjalan sendirian sehingga bangga ketika berhasil tetapi mengutuk ketika gagal? Saudaraku, Ia datang sebagai terang untuk menerangi setiap umat manusia, menerangi seluruh kehidupan kita, dan meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang telah beroleh pengurapan dan dianugerahi pengetahuan. Rasul Yohanes dalam bacaan pertama menyadarkan kita di akhir tahun ini bahwa perjalanan kita yang panjang dengan segala dinamikanya, dengan kegelapan yang kita lewati, tetapi juga dengan sukacita yang kita syukuri, kemudian mempertemukan kita juga dengan orang-orang yang menolak Kristus. Mereka yang menggoncangkan iman kita dengan berbagai persoalan atau pembahasan. Mereka yang mengiring kita untuk menjauh dari sang terang dan tetap hidup dalam kegelapan. Dan yang datang itu bisa saja persoalan, tetapi juga rayuan manis yang meninabobohkan seperti narkoba, belanja, pergaulan bebas, tontonan menarik di media sosial. Semua itu menarik kita agar tidak bersatu lagi dengan Kristus. Tetapi kekuatan kita adalah hidup bersatu dengan Kristus, sang terang sejati, dan hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, di akhir tahun ini Tuhan menguatkan kita bahwa Ia sudah ada sejak semula dan senantiasa ada untuk menunjukkan cintanya bagi kita semua. Ia datang menghapus air mata kesedihan yang terjadi di tahun yang akan berlalu. Ia menguatkan dan meyakinkanmu bahwa semua yang dibutuhkan akan disertai olehnya. Ia menopangmu dengan harapan bahwa semua akan baik-baik saja di tahun yang akan datang. Karena itu, berani untuk tinggalkan tahun 2025 dan sambutlah tahun 2026 dengan penuh optimisme. Dan seperti Yohanes Pembaptis dalam Injil
yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, kini kita diutus menjadi saksi cintanya di tahun 2026, di tengah keluarga kita, tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Tahun 2025 menjadi cerita kenangan yang disyukuri, dan sambut 2026 yang patut kita rayakan dengan kebenaran, kebaikan, cinta, dan lainnya. Marilah kita mengisi lembar-lembar kehidupan kita dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, berjalan sebagai anak terang dan hidup dalam kebenaran iman. Saudaraku, jangan takut. Tuhan mengampuni dosa-dosamu dan menyertaimu dengan kasih-Nya. Ia ada sejak semula, sekarang dan senantiasa tetap ada bersama kita. Selamat menutup tahun 2025 dan menyambut tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.